Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekolah Dulu. Tepatnya di konten KTK, kita tahu kewirausahaan. Nah, kali ini gue lagi ada di daerah Depok di Jalan rumah Sawo. makan Ayam Penyet Bu Ani. Ya. Tepatnya di Jalan Sawo. di deket di Pondok Cina. Nah, ini ada salah satu penggiat usahanya atau pemilik usahanya dari Ayam Penyet Bu Ani ini. Kita kenalan aja dulu langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opang, Nama saya Pak Tukiar. Pak Tukia. Iya. Kita ngobrol-ngobrol perjalanan perkembangan Ayam Penyet Bu Ani ini aja ya, Pak. Santai-santai aja ya, Pak. Iya, iya. Awal mulanya gimana sih, Pak? Bisa membuat rumah makan Ayam Penyet Bu Ani ini? Kalau awal mulanya kita kerja dulu di rumah makan Pak Asep, yaitu kantin Kirani Di daerah Depok. yang berada di Jalan Pinang waktu itu. Nah, Terus saya masuk ke situ sekitar tahun 2008. Dia buka cabang, saya sekitar 6 bulan di situ. Akhirnya saya datang sampai buka cabang yang ada di Kober. Sampai sekarang dia ada di Kober juga, kantin Kirani. di Kober Depok. Di Kober Depok. Terus dari sana, dia di sana berapa lama, Pak? Bapak? Di Pak Asep saya bekerja sama istri sama anak sekitar 1 tahun. 1 tahun. Heeh. Kemudian setelah itu? Setelah itu saya keluar dan istri saya juga keluar, anak juga keluar. Saya ditawarin sama Pak Bisman, orang Makassar, suruh buka sendiri maksudnya Ayam Penyet gitu. Makanya waktu itu dengan nama Ayam Penyet Bu Ani. Waktu Nama istri berarti ya? iya, istri. Jadi emang istri jago masak ya. Iya. Jadi saya kerja di Pak Bisman selama 1 tahun. Selama 1 tahun terusin lagi. Di Depok juga. Iya, di Depok. Setelah itu baru pindah. Setelah itu baru. Kalau di punya Pak pribadi. Bisman di Jalan Sawo. Di Jalan Sawo. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Setelah itu baru buka sendiri. Baru buka sendiri. Di mana tuh, Pak? Buka Langsung di sini sendiri. atau di mana? Mau buka sendiri masih berdekatan sama Pak Bisman. Oh, nggak apa-apa tuh, Pak. Nggak Bisman. apa-apa. Fair berarti ya? Dia Iya. nggak ini Ya kita masing-masing aja rezeki rezeki masing-masing ya? Iya. Ya alhamdulillah saya buka sendiri ya sekitar tahun 2010. 2010. Sekitar bulan Juni Juli. Sekitar bulan Di Juni Juli. dekat warungnya Pak Bisman itu. Itu berapa lama, Pak, di situ? Saya sekitar 4 bulan. 4 bulan. Kemudian pindah lagi Pindah lagi ke sini ya masih daerah sini juga. di Jalan Sawo juga. Hmm. Di Jalan Sawo itu yang di tempat sebelumnya itu berapa lama, Pak? Yang sebelum yang Yang habis dari 4 bulan itu yang tempat Pak Bisman kan sampai pindah lagi tuh. sampai kemarin sampai kebakaran itu. Oh, sempat kebakaran. Sampai kebakaran jadi dari 2010 sampai 2020 10 tahun. 10 tahun. Iya. Pindahnya ke sini tuh karena kebakaran di tempat sebelumnya. Kenapa tuh, Pak? Kalau boleh tahu, kok bisa kebakaran? Kalau terjadi kebakaran dari warung sebelah Pak Eko. Jadi dari gas. Terjadi dari gas. 2020 kebakaran, kemudian pindah kemarinya itu tahun berapa? Sama masih saya jadi cuman istirahat, terjadi kebakaran itu tanggal 26. Nah, tanggal 23-nya saya kena musibah, orang tua meninggal, ibu saya meninggal. Jadi ujian saya bertubi-tubi, jadi ya alhamdulillah kita syukurin aja. Di akhir tahun itu berarti bertubi-tubi banget ya cobaan ya. Nah, di dalam menyambut tahun baru, jadi orang-orang anak mahasiswa dari alumni, dari mahasiswa BEM UI, dia mengadakan donasi. Akhirnya saya alhamdulillah dapat donasi sekitar hampir 2 tahapan, sekitar 23 juta. Makanya saya bisa buka cabang di sini dan beli perabotan dari jasa mahasiswa. Saya nggak melupakan itu, saya merasa bersyukur, saya istilahnya kita dibantu. Iya, iya. Iya.
Berarti pelanggannya pada peduli semua ya? Iya, pada peduli. Ya, udah pelanggan tetap berarti Iya. itu. Nah, terus tadi sempat kita sebelum tag kita ngobrol-ngobrol tuh. Iya, iya. Bapak ini awal mulanya tuh sebenarnya bukan di Ayam penyet. pengusaha Iya. ayam penyet. Jadi Malah justru saya awalnya itu dari bangunan. Ah. Saya benar dari kuli bangunan. Pokoknya saya semua usaha saya jalanin. Dari bangunan, terus dari catering, dari usaha catering. Jadi dari rajut juga. Biasanya saya kalau kerja itu double-double. Misalnya saya siang kerja rajut, ntar sorenya saya ngikut catering. Jadi kalau catering kan Sabtu Minggu. Dari berangkat Jumat sore, ntar pulang Minggu malam. Nggak ada kata capek tuh. Nggak ada saya. Makanya saya alhamdulillah sampai sekarang pun saya selalu pulang dari sini sekitar jam 10 saya langsung ke lapangan main bulu tangkis. Jadi kita buat Jaga stamina jauh juga fisik, terus kita saling banyak kawan-kawan kenalan. Alhamdulillah kita. Silaturahminya tetap dijaga ya. Iya, stamina kita dijaga. Terus itu awal mulanya bangunan atau ada lagi pabrik sempat? Pabrik awal kerja bangunan dari tahun 1998. 1998. Soalnya saya lulus sekolah itu 1998. Bapak sempat kuliah. Saya cuman cita-cita dong pengen kuliah waktu itu. Itu di mana Bapak? Pengennya tadinya awalnya Tadinya masih dulu kursi ya, zamannya apa di jalan apa ya? Cawang itu Lataan siapa ya? Yang kursi Lataan siapa? Santa Lucia. Santa Lucia dulu kan terkenal itu. Ya cuman kepengennya doang ya sampai sekarang gak kesampean. Yang penting kita udah nyokolain anak Iya, lah. itu yang paling penting sih. Iya, kita nggak apa-apa. Yang penting kita pergaulan sama mahasiswa, sama dosen-dosen juga alhamdulillah saya Iya. saling tukar pengalaman. Berarti awal mula tadi lulus dari situ langsung menjadi tukang bangunan. Terus Di tahun catering, terus ke nukang, karena ngenek dulu, terus jadi tukang. Nukang ya sekitar 2016 lah. 2016. Sampai sekarang sih. Berarti sambil nyambi, Ya, nyambi-nyambi. usaha ini juga ya. Ya. Kalau Jadi, yang tadi di pabrik itu yang Bapak awal di pabrik saya tahun 90 keluar 94. Oh. Jadi menikah Berarti itu di pabrik dulu Bapak. pabrik dulu. Pabrik dulu. Kerja di itu dulu bangunan dulu di kantor rekayasa industri sama PT Duta Graha Indah kontraktor. Iya. Saya sempat megang surveyor juga. Alat-alat surveyor. Nikah di tahun? Nikah tahun 94. Nikah tahun 94. Tapi itu posisinya udah di pabrik. Udah di pabrik. Kemudian setelah nikah sempat kena musibah. Musibah keluar kerja di Jalan Tol Iskandar di PT Golden Agin. Habis itu 3 tahun di sana. 3 tahun akhirnya kerja di luaran soalnya sambil ngomong si Anto. Kerja ngeracet ya. Jadi Anto waktu itu umur 3 tahun 4 tahun. Kalau dia udah capek main dia tidur di kolong mesin. Saya kerja gitu. Jadi saya Sambil fungsinya ngomong, begitu. Sambil nyari duit sambil ngomong. Iya, istri masih kerja di pabrik. Belum di tempat paset. Belum, waktu itu masih kerja di pabrik. Berarti dua-duanya kerja di pabrik. Iya, dua-duanya kerja di pabrik. Akhirnya kita mengalah. Waktu itu kan saya punya sempat pembantu juga karena nyari pembantu susah. Akhirnya udah saya ngalah nyari kerja di luaran aja. Gitu. Nah, baru dari setelah musibah tadi dikeluarkan dari perusahaan, barulah tuh tadi gabung dengan Pak Asep. Waktu itu belum. Kalau masih perusahaan Raja Brana baru ke Golden Agin. Yang di Jalan Tol Iskandar. Nah, dari situ 3 tahun. Nah, dari situ kerja di luaran ngerajut sambil ngomong. Ya. Sambil ngomong si Anto ya. Setelah itu 3 tahun kan? 3 tahun. Terus lari ke bangunan. Jadi saya nggak apa-apa, saya buka aja. Saya kerja bangunan dari istilah jam 8 sampai sore. Iya. Saya sore sampai malam saya jaga parkiran juga. Nggak capek Pak?
Ya kita namanya lagi keadaan gimana, capek ya capek kita. Ya kita Sampai bawa jam happy berapa aja. itu, Pak? Hah? Sampai jam berapa Pak jaga parkiran? Bangun parkiran sampai jam 10 dari sore dari. Berarti pulang dari tadi pagi. Enggak, kita enggak pulang, emang kerja di Langsung situ. ya? Di bos saya. Nah, terus Waktu itu udah nggak punya rumah saya. nggak Waktu punya di rumah. sini tuh udah nggak punya rumah. berarti perjalanannya lika-likunya. Pokoknya saya disita rumah itu sekitar tahun 2018. 2018. 18 saya sampai punya rumah lagi tahun 2015 ya 15. Soalnya 2010 saya udah bisa beli tanah sambil nyicil. 2013 bangun alhamdulillah 2015 bisa nempatin yang saya sekarang tempatin. Nah, oke. Kita balik lagi yang ke usaha Bapak di tahun 2011. Di tahun 2011 itu kan berarti lagi sedang tinggi-tingginya. Nah, waktu emang 2000 tahun segitu ayam penyet baru ada 2, saya sama Pak Asep Kirani. Jadi alhamdulillah belum ada di mana-mana. Belum ada saingan lah. Jadi belum ada saingan. Nah itu di situ Bapak sudah mempunyai karyawan. Udah. Ada berapa banyak? Ya sekitar 3, 4. Karena kalau dipegang sendiri saya nggak sanggup. Masalah kita ngelayanin WA juga, ngantar-ngantar gitu. Online juga. Online juga. Waktu itu belum ada. Pokoknya ada WA aja. SMS dulu. Iya. Tapi udah mulai delivery Ya, ya. delivery cuma lewat SMS. Iya. Jadi belum standar kayak yang Grab. Nah, Bapak juga sempat punya cabang juga. Iya. Saya pernah buka cabang di IPB sama di Cimanggis. Di Cimanggis. Berarti ada 3 dong Bapak. Di Depok. Enggak, semenjak jadi di Bogor di IPB kita lepas karena yang ngurusnya dia langsung hamil. Jadi dia nggak bisa nerusin. Iya. Saya juga sayang ibu saya waktu itu kan modal saya nggak sedikit. Saya menurusin dia nggak sanggup, ternyata dia suaminya nggak bisa masak. Jadi kalau saya istri saya kecelakaan, saya bisa masak, alhamdulillah saya jalan terus. Itu istri kan pernah celaka juga selama 6 bulan. Pernah kecelakaan. Maksudnya tangannya patah, jadi udah nggak bisa masak, ya udah saya sama Anto aja. Untungnya Bapak punya pengalaman di tempat Pak Asep itu ya. Iya. Kalau nggak ada udah pusing juga itu. Jadi memang ya saya merasa bersyukur, saya merasa terdidik juga sama Pak Asep. Nah, setelah tadi Bapak bilang lika-likunya tuh nggak cuma di situ aja. Iya. Ketika di top-topnya bisnis Bapak dari 2010 sampai 2020 itu juga banyak lika-likunya dari pekerja Bapak yang kecelakaan. Nah, maksud saya gini, apa sih yang bikin Bapak itu semangat gitu? Kalau kita semangat ya harus semangat kita. Iya. Walaupun keadaan apapun kita semangat, sabar, tawakal. Kuncinya itu aja. Kalau ada apa-apa kita harus ngambil wudhu, terus kita ngaji, sholat, gitu aja kuncinya. Sampai sekarang pun dia. Jangankan hujan itu, kita ujian rumah tangga juga sama, itu godaannya. Kalau kita punya warung itu pasti ada berantem sama istri, kadang-kadang cemburu. Pernah ngalamin kecemburuan juga. Alhamdulillah saya. Paham saya. Nah, terus dari puncak bisnisnya Bapak, tiba-tiba di tahun 2020 terjadi kebakaran. Apalagi ditambah lagi musibah dari orang tua Bapak meninggal. Sebelum terjadi kebakaran, posisi warung itu udah rapuh banget. Sedangkan itu udah termasuk tahun corona. 2020 kan sekitar bulan Februari itu, Februari akhir, udah corona. Saya bingung, saya benar-benar ya Allah, kata saya gimana nih cara jalan keluar. Nggak lama itu terjadi, itu di dalam warung itu pernah terjadi plafonnya ambruk. Jatuh. Ambruk. Waktu itu masih ada orang makan. Aduh, saya malu banget itu. Untung sampai nggak viral itu. Karena di dalam kejatuhan itu langsung kecoa itu pada itu.
ya alhamdulillah masih diselamatin ke Piralan itu waktu itu. Akhirnya tanggal 23 orang tua saya meninggal. Pas meninggal itu pas posisi udah kesini, saya sebelum meninggal saya udah nengokin tuh. Cuman pas sakit juga berarti. Hah? Sakit berarti, Pak. Sakit, emang sakit udah tua sih. Dia udah komplikasi. Jadi posisi saya pas meninggal itu saya di sini. Soalnya baru pulang dari Rangkas ya, dari nengokin itu. Akhirnya saya balik lagi Di tanggal 23 di tanggal 23 itu. Pas saya mau ke sana lagi, kok saya nggak mau ke sana. Ternyata saya bakal terjadi kebakaran di tanggal 26. Hatinya berat ya. Iya. Tadi biasanya kan saya tahlilan. Kalau di sana kan tahlilan. Akhirnya saya tahlilan sendiri tuh habis maghrib. Pas sekitar habis isya terjadi kebakaran tuh dari tabung dari warung Pak Eko itu. Setelah dapat kabar warung kebakaran, apalagi Bapak habis ditimpa musibah, orang tua meninggal. Apa yang Bapak rasakan? Yang kita rasakan ya terutama itu kesedihan yang sangat mendalam ya, semua orang pasti merasa kesedihan. Apakah Bapak ngerasa ini kayaknya akhir dari usaha Bapak, apa merasa seperti itu, Pak? Kalau merasa akhir saya nggak punya pikiran ke sana. Ya kita yang Maha Kuasa pasti ada jalannya, walaupun kita diuji dulu sebenarnya, diuji dulu ya. Mampu nggak orang ini dalam menghadapi ujian? Karena saya udah pengalaman ujian pertama itu, rumah itu nggak ada, di situ saya bangkit lagi. Jadi itu semua titipan. Jadi alhamdulillah dalam jangka selang berapa hari anak-anak langsung telepon minta nomor rekening. Ya alhamdulillah dari situlah kita dari mahasiswa iya dari mahasiswa, dari warga juga alhamdulillah ada donasi. Udah dianggap sebagai keluarga sendiri Iya, lah, kalau saya kan emang di mana-mana selalu aktif di dalam kesosialan, saya selalu aktif. Jadi alhamdulillah orang selalu gampang lah. Kemudian berarti perjalanan Bapak ini tuh penuh dengan lika-liku. Bapak gak pantang menyerah. Iya. Anak Bapak satu-satunya Anto? Dua. Dua. Ada satu lagi. Yang satu Mardianto, yang satu Siti Kurniawati yang sekarang lagi duduk di kelas 2 SMK Negeri 3 di Jalan Merdeka. Ya alhamdulillah anak saya pintar, dapat ranking ketiga. Tempo hari waktu di SMP dapat beasiswa di SMP Ar-Rahmaniyah di Pondok Terong. Bapak, saya mau tanya lebih dalam sih sebenarnya. Iya. Arti anak-anak buat Bapak sendiri apa sih? Anak arti buat saya merupakan harta benda yang tak ternilai harganya. Soalnya buat penerus usaha dan penerus kita tua. Kita udah tua, kita mau bersandar ke anak. Makanya saya walaupun dalam keadaan apapun, keadaan susah pun, kita harus mendidik anak sampai ke jenjang perguruan tinggi semampu kita. Makanya kita menjaga anak harus benar-benar sungguh-sungguh, karena kita sebentar lagi kita juga akan mengalami tua. Jadi kita bersandar ke anak. Jadi anak mudah-mudahan akan terjadi timbal balik ke orang tua. Jadi semua itu tergantung orang tuanya. Mudah-mudahan kita saling mendoakan anak akan berbakti kepada orang tua. Nah, usaha yang Bapak rintis ini dengan Ibu, apakah ini untuk anak-anak atau gimana ke depannya? Anak-anak akan mengolah ini atau terserah anak-anak aja? Saya pernah cerita ke anak, Tok, kamu mau kerja apa mau kuliah? Anto pengen kuliah dulu katanya. Ya silakan kalau mau kuliah yang benar kata saya. Waktu itu tahun 2016 ya, kalau enggak 2015. Maka dia memilih kuliah. Nah, makanya waktu itu saya udah punya cabang di Bogor waktu itu. Tok, kamu pegang di Bogor aja.
bapak yang di sini, karena bapak itu pengen cita-cita, pengen usaha berkembang. Karena cari orang yang benar-benar sungguh-sungguh bertanggung jawab itu susah. Saya itu karyawan keluar masuk. Saya juga nggak tahu apa pengalaman saya mendidik karyawan belum ada, apa anak-anak saya nggak bisa, jadi nggak bisa apa menerka itu. Jadi saya terus terang belum bisa mengarahkan anak buah sampai berhasil. Cuman waktu itu saya pernah coba ke keponakan itu yang di IPB itu. Ya cuman gitu. Jadi sebatas itu aja. Sedangkan kita korban udah puluhan juta. Akhirnya dia udah sampai hamil nggak bisa nerusin. Ya kita kecewa. Apa itu buat pengalaman saya ke depan. Berarti emang kedepannya juga usaha ini akan menjadi usaha keluarga ya? Iya. Saya nggak memandang keluarga, yang penting walaupun ada anak buah yang mau kerja sungguh-sungguh, jujur, tekun, ulet seperti saya akan serahkan. Saya akan buka cabang, suatu saat pengen punya modal saya akan saya buktikan. Ya. Harus itu Pak. Nah, iya, karena saya itu pengennya berkembang. Ya. Ntar anak yang mengolah, iya, saya pengen di rumah gitu istirahat. Udah tinggal menikmati hidup. aja lah ya. Nah, memetik buahnya. Iya. Oke. Iya. Kemudian gini Pak. Selama perjalanan usaha ini, Iya. apa sih yang momen apa yang paling berat selain kebakaran? Momen berat dalam usaha yang kita tekunin sekarang. Iya. Ya pertama kita kena musibah, yang pertama orang tua meninggal, itu udah momen drastis kita menurun. Terus yang kedua kebakaran. Selain itu ada lagi? Kalau sebelumnya alhamdulillah kita masih lancar-lancar aja. Jadi belum ada, maksudnya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Biasanya terjadi itu pas ada anak buah pasti ada aja. Iya. Gesekan-gesekan. Gitu. Iya. Anak buah yang sekarang saya itu 3. Oh. Jadi untuk sementara di rumah dulu. Di rumah. Yang satu keponakan di Rangkas, yang satu di Cimanggis, yang satu di Bekasi. Jadi itu udah karyawan tetap dia, walaupun ini maksudnya walaupun istri saya bawel apa ngomelin, dia tetap pada mau kerja. Iya. Ya orang 3 itu yang sampai sekarang eksis mau ngikutin ayam penyet buah nih. Apa namanya? Banyak banget dari buah pelajaran dari usaha Bapak ini juga ya. Mungkin gini Pak, dalam masa COVID ini, strategi apa Bapak untuk menghadapi, kita tahulah sektor yang paling diserang sama COVID ini sektor makanan. Untuk menghadapi itu seperti apa rumah makan Bu Ani ini menyikapinya? Kalau yang pertama kita dari rasa dulu ya, kita mempertahankan rasa. Jadi Ibu Ani itu selalu menekankan rasa. Jadi bumbu itu yang paling utama dia. Yang kedua kita mengadakan, walaupun pelanggan nggak pakai grab kucing, dia pakai WA. Jadi dia untuk istilahnya meringankan biaya grab kucing. Jadi dia pakai WA. Kalau WA ya dia seikhlasnya, dia mau ngasih kita terima, nggak ngasih juga nggak apa-apa. Paling lingkungan sekitar sini aja. Sampai ke fakultas UI juga kadang-kadang. Ke UI juga. Kalau pas aktif. Nah, berarti kan ini kan lingkungannya kalau saya lihat dekat dengan kos-kosan dan kampus. Iya, kampus. Pasar utamanya itu kampus. Iya. Anak-anak kuliahan. Selama COVID ini kan kampus ini ditutup. Iya. Selama COVID ya kita ngelayanin yang ada aja. Biasanya yang kerja kantoran. Yang kerja kantoran dia masih di rumah. Jadi kerja di rumah, dia minta dileperi. Ya kita layanin. Iya. Intinya sih
kita usaha aja dulu. Nah, usaha. Rezeki pasti akan datang. Iya. Ya. Nah, mungkin gini. Untuk teman-teman kita yang mau nyobain ayam penyet buani ini, Iya. itu bisa kemana, Pak? Untuk nyobain ayam penyet buani, kita datang ke warung sini, yaitu di Jalan Sawo. Hah? Jalan Sawo, Beji Depok. Terus sama delivery. Di apa? Delivery. Deliverynya lewat apa aja? Lewat Grab Hah? sama Gojek Lewat Gojek. sama Shopee. Shopee cuman belum aktif. Oh, tadi WhatsApp juga ada juga. WhatsApp ada juga. Untuk Grab sama GoFood-nya itu namanya Rumah Ayam Ayam Penyet Buani. Ayam Penyet Buani. Iya. Oke, berarti tinggal diketik aja Ketik tuh ya. aja. Ayam Penyet Buani, ntar muncul, tinggal order. Iya, tinggal order. Oke. Habis itu menu favoritnya apa sih, Pak? Di sini menu favoritnya yaitu ayam penyet buani sama sop iga Sop iga. sama bebek. Wah, mantep tuh. Nah, habis itu gini, Pak. Mungkin terakhir, Pak. Pesan Bapak untuk karena kan ini lagi perekonomian kita lagi pelan-pelan Lagi, beranjak mau iya. naik. Banyak juga yang mau berdikari usaha sendiri kan. Tapi masih banyak yang anak-anaknya tuh pengusaha-pengusaha itu ya sekedar usaha aja tanpa tahu ilmunya. Menurut Bapak tuh seperti apa sih? Kalau menurut saya, kalau bagi pemula ya, Iya. saya tekankan kita belajar dulu. Belajar dulu, terus yang kedua kita lihat situasi, kondisi di lingkungan itu yang kita sukai apa. Itu yang paling penting. Terus yang ketiga, cara melayani konsumen. Itu aja yang paling penting. Attitude-nya ya, Pak? Nah, pokoknya yang paling utamanya itu kita harus mengerti dulu Ngerti masakan-masakan, ilmu-ilmu masakan. Mhm. Jadi sebelum kita terjun kita harus Ya. minimal Riset kita dulu. kerja dulu di orang. Ya, ya. Karena pengalaman saya itu kerja dulu di orang setahun, ngolah sendiri setahun, baru kita buka sendiri. Yang kedua, setelah tadi udah mengenal, terus cari tahu dulu lingkungan sekitar. Lingkungan kita di sekitar. Ya, ya. Iya, rame enggak? Kita jangan sampai kita Ya, nggak tahu tempatnya gitu. Sepi. Iya, sepi. Yang terakhir, attitude-nya ya. Nah, Oke. jadi pelayanan kita harus sopan, terus mutu juga harus terjaga. Nah, yang berarti itu teman-teman kalau mau buka usaha, yang penting pertama harus tahu, kita harus riset dulu. Ya, riset. Mau usaha apapun di riset dulu, jangan asal sembarangan tuh. Mau usaha dari makanan lah, terus yang berbau-bau baju atau segala macam itu harus di riset dulu. Kemudian setelah tahu dasar-dasarnya atau sudah di riset, dicari tuh sasaran marketnya siapa yang mau diincar dari usaha itu. Kemudian kalau udah tahu sektornya di mana sasarannya, baru pelan-pelan merintis ya Pak. Iya, betul. Selama merintis itu attitude kita juga harus dijaga dengan pelanggan. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Iya, betul. Mungkin ngobrol-ngobrolnya cukup. Saya ada lagi ayam penyet buah ini melayani menerima arisan juga setiap bulan. Ada Arisan RW namanya, arisan tripe. Jadi udah selama 3 tahun alhamdulillah saya selalu dipercaya untuk melayani arisan di lingkungan sini. di sini, bukan di sini. Pelanggan sini atau warga sini? Warga bukan di luar lingkungan sini ada juga. Jadi nggak terbatas. Jadi yang ikut gabung di arisan RW tripe, jadi makanya di sini. Jadi menu favoritnya sop iga sama bebek penyet. Oh. Jadi itu udah rutin tiap bulan Sistemnya seperti apa tuh Pak? Dikocok. dikocok. Jadi anggotanya siapa aja? Anggotanya ya termasuk saya juga. Yang keluar berarti makan di sini. Makan di sini. Nah,
Oke, oke. Iya. Ya tergantung dia mau milih warung apa mau buka apa mau masak di rumah gitu aja. Ya, ya. Yang jelas kebanyakan pada di warung saya. Ada berapa Pak anggotanya? Sekitar 25. 25. Per bulannya 500. Lumayan itu Pak. Iya. Jadi sekali narik, sekali makan ya sekitar hampir kurang lebih 1 juta. Strategi marketing. Iya, jadi ya kalau untuk keuntungan di situ paling 400 sudah ngantongin dari Iya. arisan aja. Strategi marketingnya Iya. jago berarti Bapak. Iya. Iya, iya. Emang dulu juga saya jurusannya jurusan marketing, tata niaga. Saya juga nggak kepikiran tahu-tahu kita bakal kayak begini. Udah jalannya Pak. Iya, udah jalan, udah nggak kepikiran waktu sekolah. Terus ya, Orang tadinya dari bangunan tiba-tiba punya usaha kan. iya. Ya cuman ya perjalanan ke situ dulu, Iya. mampir-mampir. Lika-likunya banyak. Liku-likunya. Saya mengharapkan ke anak-anak yang penting kita sabar kalau diuji, jangan sampai putus asa aja. Kita hadapin apapun yang kita. Ya, jangan dihindari ya setiap masalah jangan Iya, dihindari. kita jangan hindarin masalah, kita harus hadapin masalah. Tuh. Pokoknya semangat terus. Oke, mungkin sekian dulu Pak. Kita ngobrol-ngobrolnya. Lain waktu kita main lagi boleh Pak? Boleh. Saya selalu terbuka, hampir 24 jam saya. Oke, Ya kalau mau ke rumah nggak apa-apa, kita Siap. sambil promo-promo. siap Pak. Iya. Oke, mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrol santainya. Banyak banget faedah yang kita dapat. Yang pertama, jangan pantang menyerah. Iya. Yang kedua itu ilmu tentang kewirausahaan yang tadi Harus benar-benar. ada 3 tuh. Yang pertama harus riset, terus harus tahu sasaran marketnya siapa, kemudian attitude-nya harus dijaga dengan pelanggan, kemudian strategi marketing juga harus pintar kita menyikapinya, apalagi di zaman COVID seperti ini harus pintar-pintar kita memanfaatkan teknologi. Kemudian itu sih yang paling penting, jangan pantang menyerah. Iya, betul. Semakin tinggi pohon, Semakin kencang godaannya makin angin. berat. Iya. Iya. Saya semakin tua juga alhamdulillah semakin berat. Kayak kita dibantu sama olahraga aja biar Ya. enggak ini. Tetap harus diseimbangkan ya Pak. Iya, Oke deh. Mungkin sekian dulu ya Pak. iya. Oke, untuk teman-teman sekolah dulu tetap pantengin mata pelajaran KTK, kita tahu kewirausahaan. Kalau lu mau tahu cara wirausaha yang benar, makanya sekolah dulu. Saya siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.